Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan Aisyah Safira Rahman dengan stambuk 130-2021-0004, Arifah Lailatul Isti'anah dengan stambuk 130-2021-0017, Sukmawati dengan stambuk 130-2021-0025, dan saya sendiri Asil Arifah Wardani dengan stambuk 130-2021-0060. Next. Studi kasus yang kami gunakan adalah studi kasus pengembangan aplikasi penjualan jam tangan secara online dari toko Jambore Shop. Next. Dalam aplikasi ini terdapat admin, operator, dan member. Admin bertugas mengendalikan semua sistem, baik input, update, delete, output yang berada di dalam website meliputi data admin, data produk, data merek produk, data member, data order, data katalog, buku tamu, dan cetak laporan transaksi. Operator bertugas untuk mengendalikan sistem yang berada dalam website, meliputi data profile, data produk, data katalog, dengan tujuan membantu admin mengendalikan halaman website. Dengan tampilan yang tidak rumit, dapat mempermudah member untuk belanja online dalam website. Disertakan juga halaman member agar member dapat mengetahui status order produk yang dibeli. Info katalog terbaru, pesan atau saran, dan mengubah data profil data member serta sistem pencarian yang membantu member mencari produk yang akan dibeli. Selanjutnya akan dibahas oleh Aisyah Safira Rahman dengan stambuk 130-2021-0004. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode waterfall. Ada 5 tahapannya. Yang pertama itu analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu proses pengumpulan secara intensif untuk mengetahui perangkat lunak apa yang dibutuhkan oleh user. Yang kedua itu desain perangkat lunak. Ini adalah proses multilangkah, maksudnya itu fokus pada desain pembuatan program, termasuk struktur data, arsitektur perangkat, dan lain-lain. Yang ketiga itu pembuatan kode program. Dari hasil tahapan ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat di tahapan sebelumnya. Yang keempat itu pengujian. Fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah pendukung dan atau pemeliharaan. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirim ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat penggunaan atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahapan pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak yang baru. Selanjutnya akan dibahas oleh Sukmawati dengan stambuk 130-2021-0025. Oke, berdasarkan diskusi dari kelompok kami, ada beberapa kekurangan dalam mengembangkan perangkat lunak menggunakan metode waterfall, yaitu yang pertama, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Sedangkan pada tahapan akhir bisa terjadi perubahan karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga harus diulangi dari tahap awal, yaitu analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat yang sudah ada. Yang kedua, kurangnya keterlibatan pengguna. Hal ini menyebabkan proyek tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi ini memungkinkan member dapat memasukkan data berupa saran atau testimonial pada buku tamu yang tertera di kamar. Ini tentu membutuhkan banyak interaksi pengguna dengan perangkat lain. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses pengerjaan dengan menggunakan waterfall terbilang cukup lama jika dibandingkan dengan metode SDLC yang lain, karena tahapan pengerjaan aplikasi yang dilakukan satu persatu membuang waktu yang dibutuhkan menjadi lama. Jadi, kami merasa bahwa lebih baik menggunakan
metode agile. Untuk mengembangkan perangkat lunak ini, metode agile dirancang untuk memperbarui metode waterfall yang kurang fleksibel. Meskipun sudah mengadopsi cara baru, tetapi alur kerja masih menggunakan pola tradisional. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, yaitu Arifa, dengan stambuk 13.02.02.117. Silakan Arifa. Oke, baik. Terima kasih, Sukma. Jadi, proyek yang menggunakan metode Agile ini biasanya berlangsung pendek dan bertahap. Hal ini karena metode ini dilakukan secara kolaboratif, terstruktur, dan terorganisir. Dalam pengembangan software, metode ini memiliki beberapa prinsip utama. Misalnya, pertama, memprioritaskan kepuasan pengguna, menyediakan fitur-fitur uji coba yang sangat baik, dan memberikan lingkungan untuk memotivasi pengembang, pengguna, untuk bekerja sama di semua proyek setiap hari. Dan juga dikolaborasi dengan metode prototype, model ini mendukung developer untuk membuat prototype sehingga mereka bisa mendemonstrasikan fungsionalitas softwarenya kepada klien dan membuat modifikasi berdasarkan feedback yang diberikan. Metode ini mirip dengan membuat MVP. Kita menciptakan versi pre-develop dulu sebelum menginvestasikan waktu dan uang untuk menciptakan produk yang lebih lengkap. Keunggulannya dari metode Agile ini adalah kita bisa memberikan klien experience yang lebih awal untuk software yang akan digunakan untuk memperbaiki serta melengkapinya dengan feedback yang telah diberikan oleh klien sebelumnya. Karena kita telah mengidentifikasi risiko dan isu yang mungkin terjadi di awal, dan kita juga dapat mengurangi risiko kegagalan. Seperti yang bisa dilihat di layar, tahapan metode Agile terdiri dari perencanaan, implementasi, tes perangkat lunak, dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan. Sekian presentasi dari tugas 1 kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, adapun kesimpulan dari presentasi kami tadi adalah dari metode yang digunakan oleh aplikasi tadi masih kurang tepat dikarenakan masih kurang memprioritaskan kebutuhan pengguna. Sedangkan dalam aplikasi ini, kebutuhan pengguna menjadi hal yang paling utama. Oleh karena itu, metode pengganti yang lebih tepat digunakan untuk aplikasi ini adalah metode Agile yang dikolaborasikan dengan metode prototype. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.